Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas lagi soal mengenai algoritma Kanner-Snackbot atau disingkat KNN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita Dwi Lestari Keswara dengan NIM 2012-0584. Oke, sini ada sebuah soal di mana kita lihat datanya berjumlah 6 dengan 5 data merupakan data training dan 1 data merupakan data testing. Data training itu yang mana? Data training itu di sini dari Ahmad sampai Eva, sedangkan data testingnya yaitu Fandi. Kemudian ada muncul pertanyaan, kelulusan dari Fandi, apakah dia tepat waktu atau terlambat? Jika K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 2, dan K-nya sama dengan 3. Disinilah kita akan menggunakan algoritma Kanner-Snackbot yang akan menentukan apakah Fandi kelulusannya itu tepat waktu atau terlambat. Dengan melihat kondisi IPK-nya, SMT 1, 3, SMT 2, 3, SMT 3, 3, SMT 4-nya 3,3, SMT 5-nya 4. Oke, kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Di sini kita menentukan jarak antara data testing dan data training menggunakan Euclidean distance. Di mana contohnya di sini Fandi dan Ahmad. Dengan menggunakan Euclidean distance, maka didapatkan rumus akar dalam kurung 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 3,5 pangkat 2 ditambah 3,3 kurang 4 pangkat 2 ditambah 4 kurang 3 pangkat 2. Nilai-nilai ini berasal dari perbandingan data testingnya Fandi dari SMT 1 sampai SMT 5 dengan data trainingnya Ahmad. Kemudian kita selesaikan. Di sini 3 dikurang 3 pangkat 2 dapatkan hasil 0. Tambah 3 dikurang 4 pangkat 2 dapatkan hasil 1. Ditambah 3 dikurang 3,5 pangkat 2 dapatkan hasil 0,25. Ditambah 3,3 kurang 4 pangkat 2 dapatkan hasil 0,49. Dan 4 kurang 3 pangkat 2 didapatkan hasil 1. Maka totalnya 2,74. Kita akarkan 2,74. Kemudian kita cari hasil akar dari 2,74. Maka didapatlah 1,655294. Tidak hanya sampai ke Fandi atau Ahmad saja, kita juga sampai ke Budi dan seterusnya sampai Eva dengan menggunakan cara yang sama. Lalu selanjutnya kita akan mensorting nilai jarak DI dari terkecil sampai dengan terbesar. Di mana di sini kita lihat atau kita cek data mana yang nilainya paling terkecil dan kita akan kasih pada urutan yang pertama. Di sini dapat dilihat data yang terkecil yaitu Fandi dan Caca.
nilainya 1,529705 dengan klasifikasi terlambat. Kemudian kita cek lagi yang mana termaksud nilai terkecil kedua. Ternyata di sini pada data Fandi dan Ahmad yaitu 1,653294 dengan klasifikasi tepat waktu. Sampai seterusnya kita urutkan angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil kita kasih nomor angka 1, sedangkan yang terbesar kita kasih nomor angka 5. Perlu kita ingat kembali pada soal, di situ dipertanyakan kelulusan Fandi, apakah dia terlambat atau tepat waktu jika K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 2, dan K-nya sama dengan 3. Kita dapat menentukan dengan menggunakan algoritma KNN, seperti cara penyelesaian yang kita gunakan. Maka dari penyelesaian tadi kita dapatkan atau kita ketahui klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting jika K-nya sama dengan 1, dalam artian pada urutan yang pertama tadi itu dia klasifikasinya terlambat, maka dapat kita simpulkan data Fandi termasuk kelas terlambat. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting jika K sama dengan 2, kita perhatikan pada urutan pertama dan urutan kedua yang terkecil. Di situ kita cari yang mayoritas apa atau yang terkecil mana, itulah data Fandi. Maka di sini jika K sama dengan 2, kita simpulkan data Fandi termasuk kelas terlambat. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting jika K sama dengan 3, sama dengan cara yang tadi, caranya kita perhatikan pada urutan 1, 2, dan 3 dari yang terkecil. Situ kita lihat yang mana paling mayoritas klasifikasinya, itulah data Fandi pada K sama dengan 3. Hasilnya dapat kita simpulkan jika K sama dengan 3, maka data Fandi termasuk kelas tepat waktu. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian, untuk melihat contoh soal lain dengan materi yang sama, kalian bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih.